Selamat datang di Potret Nosti. Kali ini Potret Nosti akan membahas tentang yang sedikit sentimen untuk dibahas saat ini. Ya, karena memang di dalam kurun waktu yang cukup singkat, dalam kurang lebih 2 tahun ke belakang, banyak hal-hal yang memang terjadi, entah itu sebuah kekecewaan atau kegembiraan di ruang lingkup masyarakat, khususnya Indonesia. Yang kita akan bahas saat ini adalah tentang unjuk rasa. Dimana unjuk rasa adalah sebuah pengekspresian di lingkungan masyarakat ataupun mahasiswa yang lebih dikenalnya mungkin dengan kata demonstrasi. Tapi kita tidak akan membahas secara keseluruhannya. Ya. Kita hanya akan membahas sesuatu hal yang kita lihat itu tidak perlu. Iya, kalau bisa dibilang kita lebih memperhatikan peserta aksinya. Nah, tapi tidak semua peserta aksi. Iya. Ini kita klaim dan kita anggap mereka adalah oknum. Yes, Betul. Yaitu mereka yang ikut aksi, tapi hanya membawa kepentingan pribadinya saja. iya, kepentingan pribadinya itu bisa dibilang sebuah nafsu belaka dari diri sendiri karena mereka lelah dengan hidupnya, mungkin kurang perhatian ataupun apa itu namanya, lebih Joy? Biar terlihat eksistensi, biar terlihat edgy dan dapat pengakuan dari tongkrongannya. Ya. Kalau saya juga aktivis dan ikut unjuk rasa, menyuarakan hak-hak rakyat. Dan emang oknum-oknum ini biasanya mereka itu adalah orang-orang yang memang di kampusnya orang bisa disebut ternama lah gitu. Ternama gitu. Seperti halnya orang-orang yang masuk organisasi, lalu orang-orang yang memang di organisasinya memiliki power, memiliki engagement. Nah, betul, memiliki ketertarikan yang bisa dikatakan lebih lah gitu. Jadi di momen unjuk rasa, di momen demo, si orang ini tuh kesempatan. Wah, ini kesempatan saya nih untuk lebih mendapat banyak perhatian dari orang-orang. Terus bonusnya mendapat followers yang banyak. Bonus yang lebih dahsyat lagi, bisa open paid promote. sampai bisa open endorse. Iya. Sekali gitu. Karena memang itu sudah kejadian memang. Betul. Dalam 1 tahun lalu mungkin ya. Tahun lalu dimulai unjuk rasa di 2 tahun terakhir ini adalah dimulai ketika ada unjuk rasa terhadap RUU KUHP dengan hashtag reformasi di korupsi. Iya. Lalu tahun ini juga ada demo tentang UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dengan hashtag mosi tidak percaya. Iya. Tapi kita tidak akan membahas rancangan undang-undangnya. Kita hanya akan membahas ke substansi yang lebih dalam, yaitu nggak lebih dalam juga sih, kepada peserta aksinya, tapi hanya oknum. Mereka yang melakukan hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Jadi yang maksud tidak perlu itu adalah eksistensi untuk individu, eksistensi untuk pribadi itu di nomor sekian kan lah. Iya, karena memang bisa kita lihat lah teman-teman kalian yang memang mengikuti unjuk rasa atau mengikuti demo itu biasanya di Instagramnya, di Instastory-nya mengupload, entah itu mereka disorot oleh orang lain, terus di tag, terus mereka terima kasih kawan seperjuangan. Nah itu jadi untuk yang perlu kita di-up itu ketika lagi unjuk rasa itu adalah poin-poin apa yang sedang disuarakan, jangan pribadinya yang diutamakan. Setidaknya untuk ketika unjuk rasa itu kita menginformasikan lah kepada masyarakat umum atau kepada teman-teman yang nggak demo, karena memang ada halangan atau hal lainnya, itu informasi tentang keadaan di tempat, di TKP. Entah itu mungkin bisa memantau teman-teman kalian, menginformasikan, ataupun bila mana keluarga itu kan mengkhawatirkan di rumah. Terus pasti kalian bisa menginformasikan ke keluarganya lewat Instastory boleh, atau Instastory juga bisa, karena emang bisa jadi teman kalian itu atau kalian akrab lah dengan orang tuanya. Betul sekali. Jadi untuk eksistensi pribadi itu di nomor sekian kan. Yang harus di-up itu adalah poin-poinnya tentang apa yang sedang disuarakan. Semisalnya untuk demo yang saat ini adalah penolakan terhadap
Omnibus Law. Jadi jangan cuma hashtagnya aja yang di-up, tapi poin-poinnya juga harus di-up. Jangan pribadi Anda yang di-up. Jadi Anda itu seperti menari-nari di atas penderitaan orang lain. Iya. Itu lebih dalamnya, bro. Karena memang sekarang itu Joy, kalau saya perhatikan beberapa teman saya gitu dan beberapa yang saya follow, pahit. Bu ya, beberapa saya follow itu entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau misalkan perempuan sista-sista itu mengupload di Instastory-nya itu mereka malah apa ya, kayak ini adalah sebuah pesta pora Nah, gitu. jadi seolah-olah kesempatan ini agar aku diakui sama tongkrongan. Iya, biar mereka itu dikatakan seorang aktivis, Biar aku terlihat elit. Nah. Padahal ketika ditanya apa poin-poinnya, wah, aku seperti yang enggak begitu. Jadi saya memposisikan sebagai netizen gitu ya, netizen yang ketika nanya ke orang, emang apa yang disuarakan tentang itu? Pokoknya tentang upah, tentang itu. Nah, itu yang tidak diharapkan gitu. Jadi jatuhnya itu masyarakat ataupun rakyat buruh tani itu jatuhnya bukan simpati tapi malah antipati terhadap para pengunjuk rasa itu. Iya, yang modelnya seperti itu. Betul. Tidak semua pengunjuk rasa ya, tidak semua, tapi oknum. Kita sebut oknum. Bisa disebut oknum. Oknum. Jadi terus hal-hal yang tidak perlu dilakukan itu tadi eksistensi diri. Yang kedua, tolong ini kepada pengunjuk rasa, beberapa pengunjuk rasa lah, nggak semuanya, hanya oknum. Tolong ketika membawa papan nama, papan atau catatan-catatan di baliho ataupun di kertas itu apa namanya saya lupa lagi. Tolong memang tulisannya itu memang relate dengan apa yang disuarakan. Kadang-kadang juga kan suka ada yang apa ya? Gimana? Misalnya waktu di unjuk rasa atau di demo reformasi di korupsi, ada yang Anya Geraldine aku padamu. Oh iya. Apa korelasinya RUU KUHP dengan Anya Geraldine? Ataukah Anda hanya mencari perhatian terhadap Anya Geraldine? Iya. Apakah Anda berharap di DM kemudian diajak makan sama Anya Geraldine? Tentu. Nah, kayak gitu. Kayak gitu juga tuh. Terus ada lagi gitu kan. Kemarin kan lagi rame-ramenya yaitu Liverpool kawal 72, MU kawal 61. Sampai-sampai dipakai untuk menyuarakan. Jangan hanya kawal 6172 tapi kawal juga RUU Omnibus Law. Iya. Itu untuk di highlightnya itu boleh si Omnibus Law, tapi punchline-nya itu kalau aktivis-aktivis pada tahun 65 terus pada tahun 80-an 90-an melihat ini bahkan bisa jadi sedih gitu. Mungkin saja ini kan opini saya gitu. Karena memang dulu itu ketika para pahlawan-pahlawan zaman dulu ketika apa sih aktivisnya? Nah, bisa dikatakan pahlawan. Bisa dikatakan pahlawan karena benar-benar menyuarakannya. Para aktivis 98 itu kan mereka itu belum ada kemajuan zaman, jadi mereka masih mencoba menggerilyakannya atau mempropagandakannya masih lewat agitasi gitu, dari mulut ke mulut, bukan berarti ciuman gitu ya, bukan berarti ciuman. Jadi tapi setiap konsol gitu kan. Tapi kemajuan teknologi ini menjadi sebuah efek domino lah gitu. Jadi ada efek bagusnya, ada efek jeleknya juga gitu. Tapi kalau dilihat itu dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan mereka yang mengupload ke Instastory, itu kan kalau dulu ketika 98 itu kan sukses, bisa dikatakan sukses. Presiden akhirnya turun. Tapi kalau sekarang meskipun sudah adanya kemajuan teknologi sampai trending tapi tetap tidak turun dong. Mungkin saja karena apa yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa itu belum gitu ya, belum sampai gitu. Jadi masih enjoy. Soalnya banyak yang kawal sampai tuntas tapi satu hari udah lenyap. Ujung-ujungnya disahkan juga.
Gitu sih. Iya, gitu. Jadi ini bukan mengeneralisir para pengunjuk rasa semuanya, Iya. tapi kita hanya membahas yang oknum-oknumnya saja gitu. Begitu. Nah, sekarang ada yang baru, ada yang viral. Jadi yang boleh unjuk rasa itu adalah hanya yang memakai alma mater. Oh iya. Anda mungkin tidak pernah bernyanyi mungkin ya, bernyanyi lagu-lagu perjuangan. Di dalam lagu perjuangan itu sudah dikatakan ada buruh tani. Apakah mereka harus juga memakai alma mater yang sudah lusuh? Tentu tidak mungkin dong. Jadi gitu Mi, ada yang menyebutkan kalau yang memakai almet itu yang boleh ikut, bukan yang boleh. Jadi hanya yang memakai almet yang ikut unjuk rasa. Jadi gitu. Tadi kan terakhir kita membahas tentang yang boleh ikut, bukan yang boleh. Jadi hanya yang memakai alma mater lah yang ikut demo gitu. Demo. Ini pemahaman, apakah Anda mainnya terlalu jauh atau Anda kurang main? Padahal dia itu berpangkat mungkin ya. Betul sekali. Sebagai korlap. Koordinator lapangan harus mengkoordinir lapangan. Betul. Mengkoordinir juga masa aksi. Meskipun mereka bisa dikatakan yang tidak pakai alma mater itu, kita dapat menjudge itu seorang ya oknum yang memang bisa jadi merusuhkan, tapi kan bila mana kita koordinir itu bisa. Nah, gitu. Jadi jangan pernah mengeluarkan statement kalau yang boleh ikut aksi itu hanya orang-orang yang memakai alma mater. Malah dia sampai ke media tolong netral, tolong ya Media disuruh netral. Emang motor bebek? Gak bisa dong. Itu. Ini kalau sampai statement ini sampai mendunia, mungkin anarko, antifa bakal tertawa mendengar ini. Iya, padahal kan mereka juga tidak kan sekarang itu pada aksi itu kan sudah dilabeli atau memang mereka banyak orang yang mengorganisir bahwa aksi ini tanpa identitas, lalu tanpa tanpa identitas, tanpa simbol, sama tanpa apa satu lagi. Itu kan sudah mencerminkan bahwa kita itu ya tidak perlu lah itu aksi untuk masyarakat bersama, bukan cuma untuk mahasiswa. Itu kalau aksinya terhadap kampus sendiri boleh menyatakan yang memakai alma mater saja. Ini kan aksinya itu umum untuk masyarakat luas, untuk rakyat gitu. Terus Anda ketika memang ada kaum buruh yang datang tidak memakai alma mater itu gimana? Apakah Anda akan sebut juga dia bukan peserta aksi Dengan masa aksi yang cukup banyak? Apakah seperti itu? Tolong segera klarifikasi. Walaupun ini bakal di up-nya itu nanti. Seperti itu. Aduh. Jadi terus buat keseluruhan peserta aksi ini, baik di hashtag reformasi di korupsi ataupun hashtag masih tidak percaya, saya hanya berpesan, saya ingin bertanya gitu, itu aksi atau balap kuda? Kenapa tuh? Ya, seperti itu. Cuma segitu aja mungkin. Itu kesimpulan dari saya. Tapi kalau misalkan sekarang juga banyak tuh kan yang mengupload, bukan artinya saya jadi sorry, bukan berarti pro ke aparat maksudnya. iya, bukan pro ke aparat. Ketika aparat representatif atau apa sih? Represif ke mahasiswa gitu kan. Tolong diperbaiki kalau salah gitu. Tolong perbaiki. Ada yang menghakimi mahasiswa. Teman-teman mahasiswa itu dihakimi sama polisi, bahkan sampai dikerumuni, dikeroyok gitu kan. Oleh aparat. Itu kenapa bisa dibiarkan gitu kan? Padahal masa aksi itu terbilang banyak. Kenapa mereka itu tidak ditolong? Itu sih Joy, aku ingin menyampaikan itu. Iya. Mungkin kenapa tidak ditolong, bukan kenapa tidak ditolong, ada ingin rasa menolong, tapi takutnya kena juga gitu. Jadi lebih baik sorry temanku, Anda kita korbankan gitu. Soalnya biasanya yang kena itu nggak langsung 5 orang, nggak langsung 6 orang, pasti cuma satu yang memang keluar dari barisan. Oh iya. Bukan keluar, jadi terpisah. Sedikit. Nah, terpisah sedikit.
Jadi gitu, aparat yang jaga udah capek, mungkin sabarnya sudah di ubun-ubun, ya gimana lagi? Iya, padahal ya kalau saya harap gitu, ini mas saya harap teman-teman bisa loh. Teman-teman itu punya masa aksi lebih banyak. Kenapa kalian juga tidak mempraktekkan hal yang sama gitu? Gitu. Bukan saya yang bilang. Tidak dong. Ini Itu. mungkin dulu juga pernah ada yang aksi sangat ekstrim bisa dikatakan, tapi sampai tidak melakukan hal-hal kekerasan. Ya. Mahatma Gandhi, Oh, dia aksi dengan berpuasa. berpuasa lalu apa? Berdiam diri. Iya, bersemedi gitu. Karena ada dua kelompok berperang, Ya, dan dia tidak akan makan sampai kelompok itu berdamai. gitu. Seperti itu. Dan Mahatma Gandhi juga tidak kekerasan untuk melawan penjajah. Itu bentuk dari unjuk rasa gitu ya. Dia tidak melawan dengan kekerasan, tidak melawan kekerasan bukan dengan kekerasan. Nah, seperti itu. Bisa dan berhasil. Bisa dan berhasil. Kenapa sekarang itu Tidak bisa. Padahal mahasiswa sering mengagung-agungkan ilmu pengetahuan sejarah. Nah, itu dia. Pada tahun segini bahwasanya pahlawan kita atau mereka aktivis-aktivis membela rakyat. Betul sekali. Tapi Mahatma Gandhi Anda lupa. Kenapa? Padahal Atau- Mahatma Gandhi itu adalah seorang sosok yang Atau karena Mahatma Gandhi bukan orang Indonesia? atau Mahatma Gandhi bukan orang Tidak. Atau kalau dikatakan Mahatma Gandhi bukan hanya orang Indonesia, lantas kenapa Anda memakai mengideologi atau memahami anarko yang itu asalnya itu bukan dari Indonesia? Iya, malah ada yang kalau menurut Che Guevara. Nah, Che Guevara sendiri itu dia adalah orang Kuba. Orang Kuba. Kenapa Anda yakini beliau? Iya. Kenapa Anda bukan Anda sih, kalian-kalian gitu? Kenapa gitu? Padahal anda itu kalian itu suka mengagung-agungkan quotes-nya. Jika kalian tidak gentar akan apa ya, lupa. Iya gitu. Saya agak tahu karena memang saya tidak suka gitu. Oh, iya. Tidak suka Che Guevara, tidak suka Fidel Castro gitu. Saya lebih suka Kartus Subiri. Oh iya, Che Guevara itu quotes-nya gini. Jika kalian tidak bergerak ketika penindasan berjaya, sudah Skip saja gitu. Nah, tadi kenapa begitu? Itu ke Indonesia sih atau ke Balik lagi. Jadi untuk pesan untuk kalian yang kalau benar-benar ingin eksis, Iya. coba dibikin skripnya, dibikin konsepnya, jangan melihat momentum. Nanti Anda akan dicap seperti orang yang momentum. Di sini juga banyak yang memanfaatkan momentum. Banyak gitu, maksudnya orang-orang gitu. Ada yang hanya ketika tidak ada momentum ya dia tidak melakukan apa-apa. Oh iya. Tapi ketika ada momentum dia melakukan sesuatu. Seperti halnya pilkada. Hmm. Mereka mengambil momentum pilkada untuk berbaik hati kepada masyarakat. Tapi setelah pilkada ya Tetap baik hati tetap baik hati. pada keluarganya. Dan itulah yang menghasilkan unjuk rasa. Itu dia. Jadi buat kalian yang mau melakukan unjuk rasa, mau melakukan demonstrasi, tetap menjaga keselamatan baik di samping dan di depan dan belakang kalian. Tetap harus saling menjaga, tidak mencopet dan tidak menggrepe mahasiswi ataupun aktivis perempuan gitu. Iya. Nanti Anda malah balik di demo sama feminisme. Seperti itu. Yes. Betul mungkin? Atau ada lagi tambahan yang tidak perlu dilakukan ketika aksi itu adalah menunjukkan keromantisan. Oh, Anda yang berpasangan ketika sedang unjuk rasa, tolong fokus terhadap aksinya, fokus terhadap poin-poinnya, bukan fokus terhadap kekasih Anda sehingga menjadi viral. Dan itu banyak menyakiti atau banyak membuat iri aktivis-aktivis yang jomblo. mungkin mereka meniru atau mempraktekkan dari film itu, Film apa? 98. Ada. Belum lihat saya. Gak apa-apa. Itu ada justru.
Gak usah lah, gak usah gitu. Gak usah gitulah. Gak usah gitu lah. Pesannya yaitu tetap fokus pada poin-poin yang sedang disuarakan. Jadi closing doang guys kan? Itu gak closing lagi, gak apa-apa. Kok closing? Seperti itu. Jadi buat kalian tetap jaga kesehatan dan tetap safety. Terima kasih dari kami. Yes. Mohon maaf apabila ada kesalahan, maklum karena kita diturunkan dari surga, jadi kita bakal ada salahnya. Enggak gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan, namanya juga makhluk. Ya. Terima kasih atas yang sudah menonton. Yang sudah menonton. Sekian dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di video selanjutnya sih lebih tepatnya. Di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Yo. Oh, kucir. Sergo. Gila anjing sih namanya. Ampura ya mah, lain kurang naon ya. Iya channel lain channel mah walaupun dina praktekna orang ieu sararua. Tapi itu jadi masalah dengan aja ATM hirup mah.